Jadi dia langsung PO 1 tahun? 1 tahun, cuma seriusan di PO? Pembayaran per bulan. Tapi nilai 1 tahunnya kan ada kan? Ada nilai 1 tahun. Berapa kalau boleh tahu? Ya dolar sekitar, deh, dolar. Aduh kalau dolar bingung ya, harus ngitung dulu. Jadi sekitar 6 miliar lah. Halo guys, welcome back to my channel. Bareng gue Juli Export sekarang di studio yang baru. Ini foto-foto nih, banyak teman-teman semua. Tapi kalau dikumpulin semua kayaknya nggak muat satu ruangan. Nah, kebetulan kita kedatangan teman jauh dari Jakarta Timur ya? Iya, dari Ciracas. Oh, Ciracas. Boleh dong perkenalan siapa namanya? Nama aku Amar Noval dari Ciracas, Jakarta Timur. Kemarin baru lulus kuliah di Gunadarma S1, Teknik Sipil kok. Teknik Sipil ya? Iya, justru jauh banget dari ini, ekspor. Tapi akhirnya masuk ke dunia ekspor tuh semester berapa, Man? Semester 6. Jadi kita belajar dulu 1 tahun, cuma ke skip skripsi tuh kok. Skripsi, terus kita mulai lagi di Oktober kemarin. Gitu. Oh, jadi 1 tahun tuh tadi sempat cerita sih dari bulan Januari ya? Januari 2022, terus ke skip sampai Oktober? Sampai Oktober. Sampai Oktober, gara-gara skripsi, terus akhir mulai lagi? Mulai lagi. Pengen aja dong, pertama kan kamu ngambil teknik sipil ya? Iya. Itu, maksudnya pikiran anak SMA akhirnya masuk ke teknik sipil tuh pengen jadi apa sih? Arsitek sih pertamanya, pengen jadi arsitek, tapi jadinya tuh arsitek sipil karena arsitek itu kan butuh desain ya, jadi nggak bisa gambar juga, jadi udah teknik sipil. Tapi basic mau masuk ke teknik sipil itu karena ayah kan kontraktor juga, jadi kita juga pengen nerusin aja gitu. Jadi ada bayangan buat ke teknik sipil. Lagian ngelihat dari prospek Google kan 2018 pekerjaan yang paling banyak dicari itu sipil gitu. Karena pembangunan di banyak mana-mana. Apalagi programnya Pak Presiden kan. Ya, tapi kalau akhirnya waktu semester 6 nih ya, kenal sama dunia ekspor gitu kan. Maksudnya tadi sempat cerita kan dari TikTok dan lain-lain kan. Itu bahkan udah 3 tahun berjalan, terus akhirnya kenapa memutuskan kayak ya udahlah, padahal kan setahun lagi. Sebenarnya kalau misalkan buat mutusin di ekspor ini kayak kami ada peluang gitu. Kita ngelihat peluang, benar juga sih. Kebanyakan orang tuh kalau misalkan udah lulus tuh ke Jakarta, bukan ke daerahnya sendiri buat ngembangin. Padahal kita punya komoditas banyak gitu di daerah kita masing-masing untuk orang lain tuh nggak punya gitu. Nah, kebetulan Amar dari ini ya, Purwokerto. Dari Purwokerto. Purwokerto banyak. Tapi kalau Purwokerto apa aja sih waktu aku kesana kan cuma gula kelapa. Gula, terus sebenarnya tuh bawang, telur asin. Gitu. Ya, paling itu banyak ya sebenarnya. Sebenarnya banyak kok. Cuma memang belum ada perkembangannya. Tapi orang tua memang sekarang di sana. Orang tua di sana. Tani juga kok di sana. Oh, tani juga di padi. Sana. Oh, berarti dari situ yang akhirnya bikin kamu kayak juga ya. Orang gede juga di sana ya. Iya. Jadi sebenarnya Amar cerita dari kecil sampai SMA di Purwokerto, baru kuliahnya di Jakarta. Itu akhirnya pas kamu, tadi sempat cerita menarik ya. Jadi waktu kamu belajar ekspor, produk pertama yang kamu ambil tuh gula semut. Gula semut, yang memang asli Purwokerto ya? Karena memang kita ada pasarnya juga nih. Pabriknya tuh udah ekspor gitu. Jadi pulang nggak waktu sempat lagi belajar produk? Kita pulang dulu ke pabriknya, kita ngeliat, kita videoin. Cuma ternyata pas dijual kok marketnya kurang ya. Terus kita cari produk lain, terus nemu pembeli. Ya udah kita ambil produknya gitu. Tapi menarik loh ceritanya. Jadi Amar tuh sekarang tuh udah proses ekspor ya? Iya, udah proses. Ekspor? Ya, kita udah ketemu sama pembeli dari Australia kemarin, terus mau ketemu minggu depan insya Allah sama dari Dubai. Keren. Tapi ini produknya sama apa beda? Beda. Yang satunya itu santan kelapa, yang satunya itu kelapa tua. Oh, yang si Australia santan kelapa, yang dari Dubai kelapa tua semi khas coconut. Nah, boleh dong ceritain ulang tadi dapetin buyer tuh gimana? Kan banyak nih yang nonton anak-anak muda nih. Alah, nyari buyer susah nggak? Justru kita paling susah nyari supplier, bukan nyari buyer. Nyari suppliernya yang susah kok, karena harus punya skill komunikasi untuk meyakinkan si supplier tuh kalau kita tuh perusahaan gede. Gitu. Iya. Tapi waktu kamu nyari buyer pertama gitu ya, dapatnya tuh berapa lama? Semenjak kamu pertama kali ngemail ya, gitu kurang dari sebulan sih kok. Kurang dari sebulan kita dapat. Itu pertama kali. Sebenarnya kita dapat 2 minggu setelah
setelah buka perusahaan di bulan Oktober. Cuma buyer yang untuk 2 minggu ini tuh dia tertarik sama produk ini gula semut. Tapi gula semut ini harganya terlalu tinggi ternyata. Bener. Di mata pembeli ini. Makanya kita coba beralih ke produk yang lain. Tapi itu produk lain tuh kamu beralih karena kamu yang ngeganti atau memang permintaan buyer. Jadi sebenarnya kita belum punya produknya, tapi karena buyer ada yang minta ini, kita cari aja. Tapi si santan ya? Iya, kita gimana caranya ngulur waktu aja sih kok biar pembelinya tuh taunya tuh ya emang kita lagi ada kesibukan gitu. Tapi ngulur waktunya jangan jangan nyampe lebih sehari sih, maksimal. Itu cuma katanya si Amar, dia ngulur waktu 3 jam, 4 jam. Iya. Bener, Mister lagi sibuk. Dia katanya, bener juga ya di orang. Dulu aku juga gitu kok, tenang aja. Tapi akhirnya pas kamu dapetin si buyer ini, terus buyernya bilang, oke lah, gue tunggu di 3 jam, 4 jam. Iya. Ngapain tuh? Ngulik tuh langsung ya? Ngulik langsung kok. Kita, lewat phone, kita teleponin supplier, kita research dulu, list dulu. Karena memang sebenarnya bukan kamu nggak nge-research dari awal, cuma kadang kan permintaan dadakan. Permintaan dadakan. Kita daripada kita stuck di satu produk nggak dapat pembeli, mending kita ngikutin aja pasar buyer gitu. Iya benar. Ya, ini juga masih ruang lingkup kelapa, jadi masih gampang lah gitu. Pikirannya kayak gitu pertama. Tapi ternyata dari suppliernya produknya beneran beda ya? Beneran beda. Meskipun sama-sama kelapa, tapi kan ada kemasan tertentu yang ngebuat kita sedikit sulit untuk menyuplai. Tapi waktu awal pertama kali ya, kamu tuh ada requirement gak sih kayak ngomong ke si pembeli, Mister kalau lu beli dari tempat gua tuh harus ada minimal. Kita pas ketemu, jadi pas waktu itu. Oh jadi waktu ngobrol di email tuh kita nggak ngejelasin kita punya harga termurah gitu enggak. Jadi yang apa sih yang kamu email pertama kali waktu dia? Kita email gini, pertama kita penawaran, kita ada produk ini gitu. Ternyata pembeli bilang kami lagi butuh coconut cream. Oh ya udah, kami juga ada produk coconut cream. Kamu kasih fotonya nggak? Enggak, tapi kita bilang kayak gini. Produknya belum rilisnya tuh minggu depan, tapi kita bisa approve dari sekarang. Cakep, gitu. Ini skill komunikasinya mantep nih. Terus coconut creamnya kita approve, kita minta waktu 3 jam 4 jam tadi buat nge-research. Dia minta spesifikasi harga, kita berikannya ngomongnya ini spesifikasi terbaik karena kita ngejelasin juga kok setiap produk itu ada marketnya berapapun harganya gitu. Terus pembeli ngomong ya memang seperti itu, jadi kita juga mau ke Indonesia untuk ketemu kamu gitu. Mantap. Akhirnya dari email-emailan, dari mulai kamu email sampai akhirnya dia datang ke Indo, itu cuma butuh waktu 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu ya? Oh iya, dia siap-siap lah. Siap-siap karena dia juga kan dari Indo langsung ke Thailand, langsung ke Dubai gitu kok. Oh. Jadi memang cuma sehari gitu. Dia nyari produk yang sama? Bukan nyari produk yang sama, tapi nyari produk yang berbeda. Oh. Karena buat nyuplai perusahaan dia gitu. Tapi waktu di Indo berarti dia 1 hari? 1 hari, nggak nyampe 1 hari justru kok. Jadi kamu bilang ya, nyampe jam 4 pagi. Iya. Sore tuh udah persiapan mau pulang. Oh, dia pergi lagi? Australia. Oh, ke Bali kali dia tuh kayaknya liburan tuh kalau produk kita dibawa. Kita kan bawa produk kok buat presentasiin ke dia. Sampelnya dengan kemasan yang sama dibawa untuk dicek di laboratorium dia. Ternyata dia suka produknya. Oh, akhirnya pas dia pulang dia kasih tahu dia suka. Kasih tahu dia suka, cuma dia punya spesifikasi lain nih bisa terpenuhin apa enggak. Iya, packaging gitu-gitu ya. Kalau packaging itu dia minta kita emang udah ada gitu bilangnya kok, tapi sebenarnya belum ada. Ya sebenarnya gitu. Kan bisa dicari, tapi untuk spesifikasi saya rasa semuanya bisa memenuhi karena kan semua produk juga pasti pengen menjual gitu. Dari hitunganmu untungnya oke gak? Kalau dibilang untung oke, kita nggak terlalu ngambil banyak banget kok. Cuma yang kita ambil jangka panjangnya. Jadi kamu minta dia kontrak? Minta kontrak. Sebenarnya kontrak dari pabrik tuh nggak begitu lama, beberapa pengiriman doang. Cuma kita bilang setahun gitu. Malah dari pembeli menawar 5 tahun nggak masalah gitu. Jadi kayak
oh ya udah gitu. Yang Tapi enak penting, setahun ya. enak Biar setahun. nanti habis 1 tahun di-review lagi harganya ke. Harganya kita bilang ke pembeli kalau dapat berubah seketika 6 kali pengiriman gitu kok. Oh, jadi 6 kali di-update lagi. Nanti diupdate lagi. Kita harus ngupdate biaya pengiriman sama biaya produknya, bahannya gitu. Tapi berarti si brandnya emang request dari si buyer. Iya. Jadi Apa brand kamu yang kamu kirim? enggak, pembeli ngasih desain sendiri ke Udah sama brandnya. ke kita, iya. Tapi kamu sanggupin. Sanggupin karena kami bilang ke supplier bisa nggak branding gitu. Nah, pembayarannya. Pembayarannya kemarin pembeli itu enak banget sih kostumnya kalau udah kenal ya, apalagi dia CEO gitu. Dia minta T-per-T 100% tapi setelah BL copy of BL 2 hari maksimal. Tapi dia DP nggak? Dia bisa DP juga kalau misal kita mau. Dia bisa LC revocable juga kalau kita mau. Tapi kalau misalkan dia juga nyaranin kok kalau pakai LC kan kita ada potongan buat bank. Iya. Mendingan pakai T-per-T aja 100% setelah BL-nya tuh ada gitu. Kamu kirim aja sebelum produknya sampai, kita udah bayar kok gitu. Terus dia juga nanti setelah pengiriman dia kirim lagi buat ngecek pabriknya gitu. Oke, tapi itu akhirnya kamu okein nggak? Kita okein karena kita udah percaya kok sama dia. Tapi kan butuh modal buat beli ke supplier. Kita modal komunikasi kok. Mau ke supplier modal komunikasi. Gimana caranya? Sebenarnya supplier itu minta 30-70 T-per-T. Cuma karena kita kontrak, kita bisa tanda tangan di atas materai, di mana kita menyatakan kita bisa loh penuhin gitu. Ya sebenarnya kamu kontrak ke si buyer, kamu kontrak ke supplier. Iya, ya? betul. Sebenarnya menurutku supplier tuh harusnya mau ya. Maksudnya buat teman-teman yang nonton tuh selama negosiasi dan approachment kita baik, sopan, dan kita bisa ngasih lihat kayak ya prospek kedepannya seperti apa, kayaknya mau. Kenapa? Karena mereka tuh asumsi sederhanaku ya. Betul. Mereka itu kan bikin pabrik. Itu kan mereka udah cost miliaran. Iya. Masa untuk satu kontainer, 2 kontainer pertama nggak mau kecil. Nggak mau keluar, itu kan kecil buat mereka Hmm. kan. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang kita berpikir butuh modal sebenarnya kalau suppliernya diajak kerja sama, Iya. mau kok. Banget sih benernya. Ya cuma memang kitanya juga harus tahu diri sedikit ya, minimal profitnya yang gede-gede dulu di awal betul. sampai Yang penting jalan. jangka panjang. Yang penting jangka panjang, jalan dulu, kita punya uang, habis itu terserah deh mau kita pikirin nanti ke depan kayak apa, tapi betul. yang penting jalan dulu gitu kan. Kalau pertanyaannya kayak kalau sekali kirim gimana keuntungannya gitu. Kayaknya kalau sekali kirim gimana caranya kita komunikasi lagi sih, karena setiap supplier pasti kan mau ngejual gitu kok. Jadi gimana caranya kita yakinin supplier aja. Kalau produk kita tuh, kita berani loh ngejualin produk kalian ke pembeli di luar sana gitu. Banyak prospek kita gitu. Tapi dari kemarin proses udah masuk lab oke dan segala macam, kira-kira berapa lama lagi sampai PO turun? Oh, kalau untuk PO udah turun. Oh, PO udah turun. Jadi gini kok, karena dia packaging sendiri, kita tuh perlu waktu untuk kemasannya. Oh, sekarang lagi pesan? Lagi pesan, mau pesan karena nunggu DP-nya lagi turun dulu di minggu ini katanya. Terus setelah DP turun baru kita pesan packaging. Kita harus DP ke supplier buat pesan packaging karena sebenarnya mah kata supplier udahlah kalau produksi nggak usah DP nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang mereka bilang packagingnya nih orderin dong gitu ya. Karena mereka juga harus tahu kalau dia nggak kabur ketika kita pesenin packaging kan. Karena kan dia rebranding jadi setuju. Emang harus dipegang gitu kan. Iya, biar dia udah pasti gitu ya, minimal packagingnya dulu ya udah dibayar gitu. Kalau nggak packagingnya gue jual ke yang lain gitu. Karena kan packagingnya itu pesan 3 bulan. Packaging pesan 3 bulan, 1 bulannya untuk development. Bener, dan packagingnya susah ya. Kalau kita bicara soal santan kan harus ada Tetra Pak dalamnya supaya mereka nggak busuk ya. Iya. Pemesannya juga bukan di Indo, dia dari Switzerland. Oh, Tetra Pak-nya. Tetra Pak-nya, pesan kemasan dari Switzerland, terus ke Indo, baru di printing. Ntar aku lihat ya desainnya. Iya, boleh. Terus udah gitu kalau boleh tahu, PO pertama tuh nilainya berapa? Aduh, kalau dibilang PO pertama nilai berapa sih? Karena kan kita jangka panjang ya kalau satu Jadi tahun. dia langsung PO 1 tahun? 1 tahun, cuma seriusan di PO? Pembayaran per bulan. Tapi nilai 1 tahunnya kan ada kan? Ada nilai 1 tahun. Berapa kalau boleh tahu? Ya dolar deh, dolar. Aduh, kalau dolar bingung ya, harus ngitung dulu. Jadi sekitar 6 miliar lah. Setahun? Ya, 1 tahun. Mantap. Itu 1 kemasan dan 1 produk. 1 kemasan tuh artinya 1 ukuran? 1 ukuran.
Iya. Rekor satu kan macam-macam ya, Betul. ya guys ya. Jadi ada yang seliter, ada yang 100, 65, Betul. 250 gitu-gitu ya. Iya, betul. Itu satu satu kemasan itu. Kalau request pembeli sih ada 4 kemasan. Cuma kita baru bisa menyediakan 3 kemasan. Gitu. Cuma 3 kemasan, 2 kemasan itu melihat track recordnya dulu nih. Satu kali pengiriman gimana nih? Tapi kamu udah tanda tangan nih. Kalau untuk tanda tangan kami udah, cuma lagi dicek sama pembeli dulu. Hari ini tadi pagi tuh dia nyiapin Draft. kita udah nyiapin draft, kita udah kirim model kemasan yang udah kamu minta. Jadi pembeli itu ngasih desain ke kita ngasih mock up-nya, detail mock up-nya ke pembeli ngedesain lagi untuk tampilan kanan Iya, kiri. revisi lah Iya, ya. Kadang-kadang kan revisi. bahasa yang kita bikin sama yang dia mau Kurang kan juga- dimengerti. Iya, kurang dimengerti. Inggrisnya dia kan pasti lebih bagus ya. Iya, bagus. Oh, kita kan Google Translate ya. Udah Google Translate aja salah. Tapi pas waktu ketemu dia di Indo, dia kan pakai aksen Australia kok. Iya. Jadi kayak Bingung ya? bingung. Apalagi orangnya kan udah berumur gitu. Jadi Udah berumur aksen Australia. Waduh, dia ngomong apa? yang kita hargai banget, dia itu mengerti banget dan mengarahkan kita justru kok. Kayak perihal pembayaran harusnya kayak gimana, PO itu harusnya kayak gimana gitu. Mereka malah ngajarin kita gitu. Tapi sebenarnya buatku pembeli memang banyak yang kayak gitu selama kita juga niatnya baik ya, Betul, sopan dan juga sopan. bahasanya oke. Kadang-kadang tuh yang bikin pembeli sebel sama kita tuh kalau kita kejar terus tuh. Oh iya. Dikejar sampai mati gitu ya. Sama ini kok, biasanya tuh kita kalau nggak bawel sama pembeli, kita nggak tahu produknya juga kok. Yang kita jualin apa, harusnya kayak gimana. Misalkan kayak saya ngejual santan. Ketika umur 2 bulan, santannya kayak gimana sih hasilnya gitu. Terus kan ada spesifikasi pembeli yang mau, kayak fatnya berapa, lemaknya. Terus kalau misalkan lemaknya ini tuh kalau udah 2 bulan kayak gimana sih bentuknya gitu-gitu. Kita harus tahu gitu. Kondisi barangnya itu kita harus tahu gitu. Paham. Tapi kalau misalnya saat ini berarti dari sisi pabrik oke banget ya sama Oke kamu. banget, oke banget. Dari sisi buyer juga udah oke banget sama Oke, kita. nah. Oh, udah enak dong. Tapi di awal-awal waktu kamu bilang kamu bikin perusahaan akhirnya di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober berarti dari start itu kan kamu udah mulai gas nyari kan? Enggak Enggak. kok. Kita nyari sebulan sebelum kita mulai bikin usaha. Oh, berarti bulan Bulan September. September. Kita lulus. Kita bertiga lulus bareng di bulan yang Oh. sama. Kita lulus bikin perusahaan buat nyiapin dokumen dan lain hal. Oktober kita bikin perusahaan. Tapi maksudnya pengen tahu sih dari kamu bertiga anak muda sekarang umur berapa sih kamu? 22. Wih, gila guys. 22 masih muda banget. 22 terus kamu bikin apa sih hari itu yang menjadi pikiran kamu kayak oke, kayaknya gue bisa nih. Oh, karena suatu bisnis kan yang kita cari itu kan keuntungan tapi resikonya minim gitu kok. Nah, kalau kita ngelihat dari ekspor ini, kita tuh nggak butuh modal banyak, tapi sekalinya kita untung bisa untuk menutupi atau balik modal itu. Jadi sebenarnya bisnis itu tuh yang kita cari. Nah, ketemu ekspor ini kok. Jadi kita ngelihat, kalau kita ngejual produk harga murah ke pembeli, tapi keuntungan kita bisa nutupin modal kita di awal loh gitu. Paham. Karena modal di awal itu fleksibel sih, relatif gitu. Berapa besarnya? Karena kan ada yang nggak perlu bikin PT gitu, dia udah punya undername gitu kan, bisa jadi gitu. Kalau ini kan memang kenapa kamu memilih PT ya karena memang kadang-kadang setiap orang bikin PT yakin gitu ya. Udahlah, gue udah bikin, masa iya. Iya. Kita yakin sebelum kita bikin PT, kita yakin prospek kedepannya pasti bisa gitu. Karena memang pasar tuh nggak berhenti pasti. Bener. Gitu. Karena sebenarnya pasar itu bukannya tidak ada ya, cuma kadang-kadang kitanya suka nggak nemu. Ya, atau kita yang kurang profesional untuk nyari. Atau kitanya yang kurang profesional buat nyari, padahal sebenarnya mah selalu ada. Betul. Tapi dari kamu mulai ngerintis sampai akhirnya sebentar lagi, mungkin bulan inilah ya. Kalau untuk Bulan depan. Kalau untuk pengiriman itu di bulan Juni. Oh, di bulan Juni. Kalau untuk yang Australia, tapi kami ada target, ada 2 pembeli itu di Maret ini. Karena Dubai ya? Ya, yang Dubai ini kan sama Belanda, jadi udah kontekan dari bulan Januari gitu. Tapi pengen nanya, maksudnya kan ada proses
kamu berjuang nih dari yang nawar segala macam, kan kebutuhan hidup mah jalan aja ya. Iya, ya. Nah itu gimana? Kan kamu nggak kerja. Ya sebenarnya kita manfaatin ini aja sih kok. Terkadang keluarga juga kan ada privilege gitu kok. Privilege semua orang tuh ada privilege. Ya, maksudnya, rumah doang, ada kalau untuk kebutuhan sehari-hari sih sebenarnya masih bisa lah ya. Masih bisa lah walaupun sedikit-sedikit gitu. Yang penting namanya lagi berjuang masih iya, orang tua mah udah pasti tahu lah, udah orang dulu aku juga gitu sih, kayak udah yang penting nggak dikasih uang, yang penting makan aja ya. Kita jualan juga kok, kita juga nyari uang sedikit-sedikit gitu untuk kayak misalkan kita ikut kan biasanya anak sekolah itu kan punya study tour. Nah, kita jadi tour guide-nya gitu. Kadang kayak gitu kok untuk memenuhi kebutuhannya karena nggak bisa dibungkiri juga teman-teman udah pada kerja gitu. Kita juga punya pressure buat dari orang tua, ya udah kerja aja dah daripada bisnis kita belum tahu pandangannya. Anak muda juga kadang-kadang dulu yang susah tuh bukannya orang lain bilang Mar nggak bisa, kita mah nggak peduli. Kadang-kadang kalau orang tua ya terus ngomong kayak bikin pressure sendiri ke diri sendiri. Udahlah, betul. Ngapain sih? Betul. Padahal nggak teriak-teriak ya, tapi cuma ngomong kayak gitu bikin masuk ke hati ya, ke hati yang paling dalam ya, kayak kita kan berjuang buat mereka. Tapi akhirnya sih aku yakin sih semua kerja keras tuh nggak pernah sia-sia sih. Tapi gimana caranya kita yakinin ke orang tua kalau kita tuh ini jalan kita, pilihan kita, dan apa yang kita kerjain juga nantinya buat orang tua. Gitu. Bener, dan juga sebenarnya ya tinggal minta supportnya mereka aja. Udahlah, aku pernah sampai satu titik ngomong ke ibuku ya, udah nggak usah digituin, doain aja. Iya, kita juga sering ngomong kayak gitu ke orang tua kita masing-masing. Udah, maksudnya nggak usah udah biar kita berjuang dulu. Betul, karena ya balik lagi ya, kalau kita nggak mengecilkan suatu ruang lingkup, tapi ketika kita jadi pekerja biasa gitu, dengan keinginan kita dan cita-cita kita yang gede gitu, kayaknya butuh waktu yang lama untuk bisa memenuhi itu. Nah, gimana caranya bisa buat memenuhi dalam waktu yang cepat ya berusaha gitu. Lebih keras daripada orang lain yang bekerja begitu sih kok. Tapi mungkin ini ya Maria. Ini cerita menarik banget. Pasti ini udah jadi inspirasi buat teman-teman yang baru mulai juga kan. Tapi ada nggak sih sebelum kita akhiri tips ini terus kita habis ini ngobrol lagi. Tapi ada nggak sih kayak tips atau bilangnya apa ya, nasihat lah ya dari kamu yang benar-benar berjuang dari awal, terus ngumpulin uang dari awal, supaya teman-teman yang mungkin nonton video ini yang mereka punya pengalaman dan situasi yang sama, mereka juga bisa jalanin langkah-langkahmu. Ada nggak sih? Jadi ada beberapa. Mungkin yang menurutku ada saran. Jadi pertama kita harus punya tujuan sih kok. Harus punya titik di mana kita tuh mau ngapain sih. Jadi kalau tujuanku pertama pengen ngehajiin orang tua gitu. Gimana caranya biar orang tua ketika masih hidup saya udah bisa realisasiin itu. Nah, gimana caranya? Yang penting kita yakin kita mau bikin bisnis apa, ngerjain apa. Terus ada satu waktu pasti kalian mikir jenuh gitu. Jenuh, kita nggak dapat uang, kita belum dapat penghasilan dari bisnis yang kita jalani. Cuma kalau misalkan kita berpikiran seperti itu nggak konsisten, ya gimana caranya uang bisa ngampirin kita gitu. Kalau misalnya kita udah konsisten sama satu hal, ya udah kita juga masih muda gitu. Masih kalau misalkan nggak makan sehari juga bisa sebenarnya gitu. Yang penting cita-cita kita tercapai untuk orang tua atau orang yang tersayang. Gitu. Tapi benar sih, yang dulu aku juga suka bilang sih kayak senjata mutakhir yang kita punya tuh umur. Yang dimana orang lain mungkin bilangnya apa ya, mereka udah ngelewatin masa mudanya, mereka jadi nggak bisa gagal, tapi buat kita tuh sebenarnya boleh kok ada ruang untuk gagal. Kemarin tuh aku nonton satu podcastnya Vinde sama Dian Sastro. Ini kamu nonton, bagus itu. Dian Sastro ngomong, dia bilang saat itu waktu di umur 20-an dia tuh dapat penghargaan jadi aktris terbaik Indonesia dan lain-lain. Itu yang bikin dia tuh punya pressure dan takut gagal. Akhirnya dia ngelewatin masa mudanya dan akhirnya padahal dia mau sekolah hari itu dan dia akhirnya baru kesempatan sekolah pas hamil anak kedua. Terus dia bikin statement yang menarik. Dia bilang gini, sebenarnya bukannya kita itu memang harus punya ruang untuk gagal. Gitu sepakat. Iya kan? Tapi kenapa kita takut untuk ngambil itu? Bahkan sebenarnya
kalau kita nggak berani ambil kegagalan kita di masa muda, Betul. percaya deh, ruang itu akan selalu kosong dan akan harus diisi di suatu hari nanti. Makanya jangan sampai kalau misalnya kita ngisinya di waktu tua, karena ada another konsekuensi kan, kayak aduh udah punya anak, aduh udah punya istri, punya tanggungan. aduh udah punya tanggungan. Kalau sekarang gagal ya udah gue sendiri, bener Amar bilang, nggak makan 1 hari juga oke. Iya, masih muda gitu. Masih muda gitu, maksudnya kayak pulang dari sini dari BSD ke Ciracas jalan kaki juga oke. Kan gitu kan, maksudnya oke karena masih muda. Tapi aku ngelihat banyak hal yang pasti akan selalu terbayarkan. Kayak kita punya salah satu member, mungkin kamu tahu ya, namanya Charlotte. Yang jualan galon bukan kok? Bukan, itu namanya Bagas. Ini Charlotte ibu-ibu. Oh, dia 1 tahun ya kok? Fiber. Ya, ternyata ada araknya juga. 1 tahun gitu ya. Nggak ekspor. Nah, ya. Tapi jalan terus, dan nawarin kok gimana ya kok. Kadang-kadang semua cara udah dicari. Tapi kan yang di atas yang nentuin. Betul. Waktunya kapan. Berhasilnya kapan, gak ada yang tahu. Tapi semua kemungkinan, semua cara udah dilakuin akhirnya di 1 tahun. Di bulan ke-13 setelah 1 tahun lewat. Di bulan ke-13 dapat kontrak sama pembeli 3 tahun. Langsung dibawa ke Jerman. Jadi dikirim bayarnya ke Jerman, terus dari gitu dapat kontrak 3 tahun. Kan who knows ya? Kadang-kadang ada yang langsung dapat di bulan pertama tapi transaksinya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Habis itu nyari lagi. Betul. Ada juga yang setahun gak dapat, sekali dapatnya 3 tahun. Butuh proses banyak juga, beda-beda sih prosesnya. Betul, jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi poin yang Amar bilang benar, maksudnya konsistensi perlu banget. Perlu banget dan tahu goals-nya. Betul. Ya, dan yang paling penting tuh realistis. Benar. Kalau kita optimis, pesimis, tapi kita nggak realistis, percuma. Betul. Dan ini sih Mar, dari semua hal yang aku pelajari ya beberapa akhir ini ya, kan ketemu sama teman-teman bisnis kan ups and down gitu ya. Banyak dari mereka yang takut, tapi banyak juga teman-temanku yang nggak takut ketika mereka lagi di posisi bawah gitu ya. Ternyata aku menemukan sebuah jawaban dan ilmu yang menarik dan bagus ya buat aku ya. Ketika sama-sama di bawah, sama-sama lagi susah, sama-sama lagi rugi gitu ya. Ternyata yang bikin orang takut dan yang nggak takut ternyata adalah goals-nya. Jadi yang takut adalah ketika mereka nggak bisa ngelihat ini bisnis 5 tahun, 10 tahun jadi apa ya? Mereka juga mikir pokoknya makan hari ini, hidup hari ini. Untung omset gede happy, omset kecil sedih. Tapi untuk orang-orang yang mereka punya goals 5 tahun, 10 tahun. Ketika mereka lagi di posisi bawah dan mereka rugi, mereka bilang oke. Ini salah satu proses hidup. Betul kok. Tapi, itu yang saya lihat sekarang. Tapi makanya, Bar, yang terpenting adalah kamu ngobrol dengan timmu. Goals 5 tahun, 10 tahunmu jangan hilang aja. Kita akan jadi perusahaan terbesar untuk pengolahan kelapa, kita akan memberdayakan masyarakat, Purwokerto, seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur akan kita kelola. 5 tahun, 10 tahun itu kan adalah goals-nya kan. Betul. Baru kita masukin ke program realistis kita. Oh, dapetin bayar dulu nih. Jadi posisi di bawah oke. Karena yang bikin kita tetap semangat dan berjuang kan adalah mimpinya itu kan. Betul. Di samping mimpi juga, kita juga harus jalin teamwork yang bagus. Bener. Kita kadang di dalam satu tim ada yang mau menyerah, kadang ada yang masih semangat, tapi gimana caranya kita buat nunjukin daya profesional kita, buat sama-sama ngedukung kayak ayo semangat gitu, dikit lagi Bener, gitu. dikit lagi Walaupun kita nggak tahu kapannya, cuma kalau kita realistis, kita punya pandangan yang bagus, prospek kedepannya bagus, ya pasti kita ada jalannya gitu. Karena suatu kesempatan pasti selalu diberikan sama yang di atas. Betul, makanya kadang-kadang aku suka melihat tuh yang kartun itu loh, yang ada 2 orang yang ngegali, terus udah gitu yang dia pula, padahal sedikit lagi tuh berlian gitu loh. Karena kadang-kadang kita berpikir ya udah mungkin besok kali ya. Kalau besok mungkin besok kali ya. Iya, betul. Gitu aja. Maksudnya gitu itu yang aja. bikin kita akhirnya jadi ke-trigger untuk terus ngelakuin hal ya, itu. walaupun emang sedikit nyesek kalau misalkan kok nggak jadi. Cuma kalau misalkan kita udah yakin dan konsisten akan prospek kita yang udah tahu ke depannya kayak gimana, kalau semangat dan realistis prospeknya ke depan kayak gimana, kita pasti. Keren banget sih. Tapi ya udahlah ya, terima kasih Mar udah datang, udah menginspirasi, dan banyak hal yang mungkin teman-teman yang nonton podcast ini juga bisa belajar, dan kedepannya ya I wish you the best, semua yang terbaik.
dari apa yang bisa ekspor dan aku bisa bantu, kita akan bantu full. Nanti setelah ini kita ngobrol kolaborasinya di mana dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting ketika goals-nya kamu udah punya dan kamu share ke aku, itu yang bikin aku jadi ke-trigger untuk bisa support banyak, dan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita akan coba. Ya banyak anak muda yang udah ngerelain waktunya untuk berjuang di ekspor ini karena mungkin melihat peluang yang besar di daerah mereka masing-masing gitu. Jadi mereka punya mimpi yang besar buat Indonesia sebenarnya. Iya benar. Terima kasih ya untuk jadi anak muda hebat Indonesia. Amin. Aduh, terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Podcast ini akan jadi podcast yang keren banget, podcast yang menginspirasi kalian, dan mungkin seperti itu aja podcast ini, karena abis ini kita akan ngobrol banyak juga dengan Amar. Tungguin aja kolaborasinya seperti apa. Pokoknya bakalan diupdate deh, tenang aja. Siapa tahu teman-teman juga bisa lihat perkembangan Amar seperti apa, dan bisa ngelihat kayak podcast ini tuh bukti kalau misalnya Amar pernah berjuang dan nanti Amar juga sukses gitu, ada ceritanya gitu loh. Ya kan, biar seru. Ya udah, kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye bye.